Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami dari kelompok 3B saat ini akan mempresentasikan untuk tugas daripada introduksi perjanjian baru, khususnya di dalam surat Titus dan juga surat Filemon. Dan saat ini kami akan bertiga, karena seharusnya rekan-rekan kami akan mempresentasikan ada 6 orang, namun karena adanya beberapa kendala, sehingga teman-teman kami yang terlibat di dalam penyusunan materi ini tidak bisa bergabung di dalam recording, yaitu adalah Pak Harif, Pak Samuel, dan juga Gebi yang saat ini sedang kedukaan. Oke, saya lanjut dengan surat Titus dan juga surat Filemon. Untuk awal, kita akan mulai dengan pembahasan daripada surat Titus. Nah, surat Titus dimulai dengan penulisan surat Titus. Kita angkat dari awal adalah penulisan surat Titus. Untuk kronologi surat ini memang adalah perjalanan Paulus sesudah masa tahanan di Roma. Paulus bersama dengan Timotius berangkat dari Roma. Ini perjalanan pengabaran Injilnya yang keempat pada tahun 62 Masehi. Nah, tujuan awal mereka adalah menuju ke Asia Kecil. Dan Paulus meninggalkan Timotius di Efesus. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 3. Kemudian yang berikutnya, setelah meninggalkan Timotius, Paulus kemudian pergi ke Makedonia. Dari Makedonia, Paulus menulis surat 1 Timotius ke Efesus, di mana Timotius ditinggalkan di sana pada tahun 63 Masehi. Setelah itu Paulus kembali ke Asia Kecil. Nah, kemudian dari sana Paulus bersama Titus menuju ke Troas. Ini dapat kita temukan dalam 2 Timotius 4. Kemudian menuju ke Efesus lagi, kemudian ke Milete, dan kemudian ke Kreta. Dan di Kreta, Paulus meninggalkan Titus. Dari Kreta, Paulus menuju ke Korintus, kemudian ke Nikopolis, dan di Korintus ini juga Paulus menulis surat Titus yang ada di Kreta pada tahun 64 Masehi. Kemudian latar belakang daripada surat Titus. Surat Titus ini adalah bentuk surat pengembalaan atau pastoral di samping 1 dan 2 Timotius, dan berisi tentang petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana jemaat Tuhan digembalakan. Nah, kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah Titus. Kalau kita membahas tentang Titus, Titus itu adalah seorang Yunani dan sahabat karib daripada Paulus selama 15 tahun lebih. Titus menjadi orang percaya pada masa-masa awal di Antioquia yang pertobatannya itu sangat-sangat meyakinkan sehingga dijadikan teladan dari orang-orang percaya bukan Yahudi yang tidak bersunat ketika Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk menghadiri sidang. Ini dapat kita ketemukan di dalam Galatia 2. Kemudian ia menyertai Paulus dalam perjalanannya yang ketiga, karena ia bertindak sebagai utusan Paulus pada masa-masa yang sulit ketika ada pemberontakan gereja di Korintus dan berhasil membangkitkan sesal serta mengembalikan kesetiaan mereka. Titus juga merupakan penolong Paulus yang pernah diutus oleh Paulus untuk mengunjungi beberapa jemaat supaya ia dapat membantu pelayanan di dalam jemaat-jemaat itu. Nah, Titus ini juga telah berkeliling di Makedonia untuk menjalankan pengumpulan dana yang diprakarsai oleh Paulus dan dipuji dengan tulus oleh Paulus meskipun namanya tidak pernah disebutkan dimanapun di dalam kisah para rasul. Penyebutan namanya yang terakhir dalam perjanjian baru menyatakan bahwa ia telah pergi ke Dalmatia. Nah, ini seperti tadi saya jelaskan bahwa Titus mempunyai watak yang lebih kuat daripada Timotius dan lebih mampu menghadapi perlawanan.
Ia penolong Paulus yang pernah diutus Paulus untuk mengunjungi beberapa jemaat untuk membantu pelayanan di dalam jemaat-jemaat tersebut. Kemudian dua kali Titus diutus oleh Paulus ke Korintus dengan membawa surat kepada jemaat itu. Jadi di mata Paulus, Titus ini juga sangat spesial di samping saat Timotius yang membantunya, yang ditinggalkan di Efesus tadi. Kemudian yang berikutnya, latar belakang yang berikutnya, tujuan Titus ditinggalkan di Pulau Kreta. Apa sebenarnya tujuan daripada Titus ditinggalkan di Pulau Kreta? Jadi yang pertama adalah Paulus mau agar Titus menyempurnakan apa yang belum sempurna di dalam jemaat ini mengenai yang tadi dijelaskan di dalam latar belakang yang di atas, yaitu keadaan di Pulau Kreta yang masih sangat kacau. Kemudian untuk mengatur dan membangun jemaat dengan pengajaran yang sehat, karena adanya guru-guru palsu yang sangat-sangat menyesatkan jemaat. Ajaran sehat di sini berarti pengajaran yang benar. Dan untuk yang ketiga adalah latar belakang yang ketiga, untuk Titus ditinggalkan di Pulau Kreta adalah untuk menetapkan penatua-penatua jemaat seperti yang dilakukan Paulus sebelum Paulus meninggalkan jemaat yang dirintisnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Gamaliel. Silakan Pak Gamaliel. Ya, ya lanjut Pak. Mulai ini ya. Ya, silakan Pak Gamaliel. Ya. Latar belakang keadaan di Pulau Kreta. Pada waktu orang Kreta menyebut penyair adalah nabi, Paulus mengutip sebuah ucapan dari salah seorang penyair itu, seorang Kreta sendiri yang sudah terkenal. Dasar orang Kreta pembohong seperti binatang buas, pelahap yang malas. Gereja tidak terorganisasi dan tingkah laku para anggota sangat ceroboh. Hal ini mungkin karena penafsiran yang salah dari pemberitaan Injil kasih karunia yang telah memberi kesan kepada orang-orang Kreta bahwa keselamatan oleh karena iman tidak ada hubungannya dengan hidup tekun dan saleh. Kerusuhan di Kreta, kerusuhan di Kreta ini disebabkan oleh gabungan dari kelemahan moral yang berasal dari sifat sifat bawaan bangsa Kreta dan perintah serta omongan sia-sia yang disebarluaskan oleh penganut Yudaisme yang menyangkal Allah, tidak tertib, suka mengacau, dan hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri. Alasan inilah yang menjadi pokok utama surat Titus dikirim meskipun pendek. Berikut isi surat Titus. Isi surat Titus yang terutama adalah meminta orang Kristen untuk melakukan perbuatan perbuatan baik. 6 kali diulang, yaitu dalam Titus 1 ayat 16. Dalam ayat 16, Titus 2
ayat 7, 14, 3, dan seterusnya. Meskipun keselamatan tidak dapat diperoleh karena perbuatan yang dilakukan. Menurut Mary Tenney, berdasarkan keadaan dan tujuan penulis, pokok atau tema adalah tentang ajaran yang sehat. Ucapan salam, sumber ajaran sehat, pelaksanaan ajaran yang sehat, pemberitaan ajaran yang sehat, dengan pembagian atau penerapan. Dan berikutnya pesan-pesan mengenai ajaran yang sehat dan salam penutup. Isi surat Titus. Menurut Donald Guthrie, berdasarkan tata cara kejemaatan. 1 Salam pasal 1 ayat 1-4, syarat-syarat pejabat gereja ayat 1, pasal 1, 5-9, guru palsu dan perlunya membantah mereka. Di pasal 1 ayat 10-16, yang keempat adalah peraturan bagi perilaku Kristen. Pasal 2 ayat 1-10. Poin A, orang tua di pasal 2 ayat 1-3, orang muda pasal 2 ayat 4-8, C, hamba pasal 2 ayat 9-11. 5, doktrin Kristen dan kehidupan Kristen pasal 2 ayat 11 sampai ayat pasal 3 ayat 7. Kuasa kasih karunia yang membangun di pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Orang Kristen di tengah komunitas pasal 3 ayat 1 sampai 2. Kontras antara kekafiran dan kekristenan pasal 3 ayat 3 sampai 7. Karakteristik kekafiran pasal 3 ayat 3. Kuasa keselamatan orang Kristen pasal 3 ayat 4 sampai 7. Nasihat penutup pasal 3 pasal 3 ayat 8 sampai 11. Membangun pekerjaan baik pasal 3 ayat 8. Menghindari pengajaran sesat pasal 3 ayat 9 sampai 11. Kesimpulan di pasal 3 ayat 12 sampai 15. Surat Paulus kepada Filemon. Latar belakang, keaslian surat ini merupakan permintaan dari Paulus sendiri. Dalam surat ini menunjukkan kebesaran hati Paulus dalam menangani kondisi yang cukup rumit. Penanggalan surat ini berasal dari waktu
yang sama dengan surat Kolose pada waktu pengajaran Paulus pertama di Roma. Didukung dalam ayat 9 bahwa Paulus sudah menjadi tua, dekat dengan akhir hidupnya. Siapa Filemon? Seorang tokoh yang cukup penting dalam jemaat di Kolose, memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus merupakan seorang warga Kolose, bisa kita lihat di Kolose 4 ayat 9. Onesimus berlatar belakang seorang budak atau hamba dari Filemon, dipercaya untuk bertanggung jawab, mengumpulkan, dan menerbitkan Karpus Paulus. Paulus mengubah status Onesimus dari seorang budak menjadi saudara yang dikasihi di ayat 16. Pandangan yang dikemukakan oleh Goodpet dan Jack Knox, surat Filemon bukan Maaf, untuk Onesimus. lanjutkan Pak Terius bagaimana? Oke, saya lanjutkan Pak Gamaliel. Pandangan yang dikemukakan oleh Godspeed dan G. Knock. Ini pandangan mengenai surat dari Filemon ya. Jadi ada pandangan dari beberapa orang pendahulu bahwa surat Filemon bukan untuk Onesimus diterima ulang, tetapi meminta kepada si pemilik menyerahkan Onesimus bagi pelayanan Allah, guna menolong Paulus dalam pekerjaannya. Ayat 15 kita lihat, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Diartikan supaya engkau memberi surat pelepasan untuk selama-lamanya. Dengan ini Paulus meminta secara halus kepada tuan dari Onesimus. Jadi menurut si Goodspeed ini ya masih Jiknok ini bahwa surat Filemon itu bukan untuk Onesimus diterima ulang, tetapi meminta kepada si pemiliknya menyerahkan Onesimus bagi pelayanan Allah. Transaksi ini bersifat hukum, oleh karena itu melibatkan jemaat untuk mendorong pemilik agar memenuhi permintaan Paulus. Lalu Goodspeed berpandangan, tuan dari Onesimus bukanlah Filemon, tetapi Arkipus, tuan rumah bagi jemaat. Itu bisa dilihat dari ayat 1. Ini pandangan dari Goodspeed ya. Lanjut. Terus Goodspeed berpandangan bahwa Paulus menyurati Filemon karena tidak mengenal Arkipus yang merupakan salah satu rekan dari Filemon. Sebelum saya membahas ke bawah, saya mau menegaskan bahwa ini pandangan dari Goodspeed ya. Artinya pandangan ini belum tentu tepat ya. Dia punya pandangan seperti ini sama Jiknok. Filemon merupakan penilik jemaat di Lembah Likus, kemungkinan bermarkas di Laodikia. Lalu dia berpandangan surat ini dikirim melalui Tikhikus dan Onesimus melalui Laodikia dalam perjalanan ke Kolose. Surat ini disebut dalam Kolose 4 ayat 16 sebagai surat Laodikia. Tujuan dari surat Filemon bukan Laodikia tetapi Kolose. Surat Kolose ditulis dan dikirim pada waktu yang sama dengan tujuan agar jemaat mendukung permintaan Paulus akan Onesimus di Filemon 4 ayat ke-9 dan nasihat penutup bagi Arkipus mengacu pada Filemon 4 ayat 17. Nah, ini anehnya atau beberapa pandangan dari Jiknok tadi ya,
sama Jispit ya tadi ya. Ini terlihat aneh. Anehnya kenapa? Jika tujuan utama justru ditaruh di tempat ketiga, ini di luar dari kebiasaan Paulus ya. Paulus tidak pernah melakukan ini. Tidak ada penulis terdahulu atau kuno yang menganggap Arkipus sebagai penerima utama surat. Jadi agak meragukan ya tadi pandangan dari Jispit tadi. Karena nggak apa Paulus nggak biasa menulis bahwa dia menulis untuk orang ketiganya. Itu kan. Jemaat di rumahmu ayat 2 paling wajar merujuk kepada orang yang disebut pertama. Biasanya surat ditujukan kepada orang pertamanya. Pelayanan yang harus dilakukan Arkipus lebih dari sekedar untuk melepas hambanya. Karena sulit untuk menyebut hal ini sebagai kepercayaan yang kau terima dalam Tuhan. Lalu asumsi bahwa Paulus tidak mengenal si pemilik hamba menjadi keraguan lain. Jadi seolah-olah Paulus tidak mengenal Arkipus. Jadi dia nulisnya ke Filemon supaya menyampaikan ke Arkipus. Sementara ayat 19, engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Nah di ayat 21 juga ditegaskan, aku tahu lebih dari permintaanku akan kulakukan. Menunjukkan keakraban Paulus dengan si penerima surat. Sini kan kelihatan ada satu hubungan, ada satu bahwa yang ditujuk Paulus orang yang berhutang padanya. Jadi nggak mungkin bahwa orang yang nggak kenal sama dia. Jadi ada satu kedekatan dalam surat ini. Makanya terlihat agak aneh tadi pandangan-pandangan Jispit tadi. Kecemasan Paulus bukan berpusat pada kerelaan si pemilik untuk mengizinkan Onesimus tinggal bersamanya. Tetapi apakah ia siap menerima hambanya itu? Ya, jadi kecemasan Paulus bukan kepada kerelaan si pemilik untuk mengizinkan tinggal bersama ya. Tapi apakah si pemilik dari hamba itu atau Onesimus siap menerima Onesimus kembali? Knock menyamakan surat ini dengan surat di Kolose pasal 4 ayat 16 mengenai pertukaran surat. Oke, lanjut. Nah, menurut Donald Guthrie bahwa isi surat dari Filemon ini terbagi menjadi beberapa subtema. Pertama, salam dari Paulus, ya, itu di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Surat ini ditujukan kepada Filemon, Apia, Arkipus, dan jemaat di rumah Filemon. Jadi kebiasaan Paulus itu ketika dia menulis surat, dia pasti menulis salam. Lalu pujian bagi Filemon. Pujian terkait dengan iman, pujian terkait dengan kasih. Iman di sini Paulus memuji keteladanan dari Filemon dalam hal menguatkan iman anggota jemaat. Jadi Filemon ini memiliki keteladanan dalam hal iman ya. Ini yang dipuji sama Paulus. Kedua, Filemon memiliki karakter kasih. Filemon dikenal karena kebaikan terhadap orang-orang kudus. Ya, ini menjadi keteladanan dari Filemon juga yang dipuji oleh Paulus. Lalu apologia bagi Onesimus itu di ayat 8 sampai 22. Kisah Paulus, seorang tahanan yang mengingat kasih Filemon dan meminta sesuatu kepadanya. Lalu Paulus menyebut Onesimus sebagai anaknya dalam iman, menunjukkan pertobatan Onesimus. Ya, ini latar belakang Onesimus ini. Onesimus udah dijelaskan tadi di set sebelumnya bahwa dia merupakan seorang hamba atau budak dari Filemon. Nah, kebetulan ketemu sama Paulus waktu di penjara. Nah, Paulus mengangkatnya sebagai anak rohaninya. Akhirnya Onesimus mendapat kepercayaan Paulus, bahkan dikembalikan kepada si pemilik dari Onesimus itu, yaitu Filemon. Sesuai arti namanya, Onesimus berarti sangat berguna. Menjadi berarti bagi pelayanan Paulus.
Jadi arti nama dari Onesimus ini sangat berguna, sesuai ya, menjadi berarti bagi pelayanan Paulus. Seseorang yang tidak berguna diubah menjadi berguna bagi pelayanannya. Ini latar belakang Onesimus kan terindikasi bahwa ini dia mencuri dari tuannya, makanya dia melarikan diri. Permintaan Paulus kepada Filemon agar status Onesimus sebelumnya diabaikan dan menerima dia sebagai saudara kekasih, bukan budak lagi. Nah, jadi Paulus meminta kepada Filemon agar Onesimus yang dulunya budak dianggap sekarang sebagai rekannya, sebagai saudara kekasih. Lalu permohonan Paulus agar Filemon menerima Onesimus dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus. Jadi bahkan Paulus mau gitu, kalau memang Onesimus merugikan Filemon, Paulus mau menggantinya apa yang menjadi kerugian yang telah dibuat oleh Onesimus. Harapan dan keyakinan Paulus bahwa Filemon akan memberi apa yang ia minta. Nih, Paulus punya keyakinan bahwa Filemon pasti akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Paulus. Ya, karena memang kedekatan Paulus dengan Filemon. Kesimpulan dari semuanya ini adalah ada salam dari para rekan Paulus sama seperti Kolose dan diakhiri dengan ucapan berkat. Jadi cirinya ini, ciri-ciri surat dari Paulus ini kan ada pasti menampilkan salam dan kata-kata ucapan berkat. Biasanya seperti itu. Lanjut. Nah, daftar pustaka dari apa yang menjadi presentasi kita pertama diambil dari Pengantar Teologi Perjanjian Baru 2 yang dikarang oleh Donald Guthrie. Terus kita ambil juga dari survei Perjanjian Baru, bukunya Merial Citeni, sama Memahami Perjanjian Baru karangan John Drain. Terakhir kita ambil sumber utamanya dari Alkitab. Terima kasih presentasi dari kami kelompok 3B. Tuhan Yesus memberkati kita semua.